Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala curahan rahmat, nikmat serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita duduk sebentar menjelang solat Isya untuk mengingatkan kembali terhadap pribadi kita masing-masing, terhadap kehidupan agama di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kajian ini akan membawa suatu faedah dalam hidup dan kehidupan kita nantinya. Selawat beserta salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh dan tauladan bagi kita umat Islam dan juga sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang tidak menganut Islam. Sebagai salah satu contoh kita lihat ada sebuah buku yang dikarang oleh orang non-Islam yang mengatakan 100 tokoh berpengaruh di atas dunia ini, dan dia letakkan Muhammad Rasulullah itu sebagai seorang tokoh yang sangat berpengaruh di atas dunia ini. Maka kalau kita perhatikan, memang kehidupan Rasulullah itu memang adalah sepatut kita teladani dan kita tiru dalam hidup kita. Pada kesempatan ini kajian kita adalah, kita lihat adalah masalah hati. Yang hati ini itu ada pada setiap manusia, dan juga pada binatang juga ada hati. Tetapi berbeda dengan hati yang ada pada manusia. Apakah manusia itu sebagai Islam ataupun tidak Islam, ataupun tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anugerah Allah berikan kepada manusia itu hati. Maka itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Pada diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau baiklah daging itu, maka baiklah manusia itu. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Fahiya qalbi. Yang itu adalah dinamakan hati. Tetapi kita bersyukur bahwa kita, hati yang ada pada umat Islam ini
adalah hati yang sudah dibimbing oleh wahyu. Berbeda dengan agama-agama lain. Dan ada orang yang tidak yakin dengan Allah. Allah berikan hati. Tetapi hati itu tidak dibimbing oleh wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka hati yang dibimbing oleh wahyu itu akan menjadikan hati manusia itu terarah. Akan menjadikan hati manusia itu akan tentu kemana tujuan hidup ini. Tetapi bagi mereka yang tidak ada agama dan dia tidak dibimbing oleh wahyu, maka arah kehidupannya tidak jelas kemana dia akan pergi dan tujuan hidup akhirnya. Dan ini salah satu keuntungan bagi kita sebagai umat Islam yang lahir dari rahim seorang muslimah. Kita yang lahir dari keturunan-keturunan Islam. Dari nenek moyang kita Islam. Orang tua kita Islam. Sampai kita sebagai seorang Islam. Yang harus kita pertanyakan adalah, sudahkah hati yang ada pada kita ini sudah dibimbingkah oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam implementasi sebagai manusia, bahwa hati yang dibimbing oleh wahyu yang sebenarnya itu akan melahirkan tingkah laku dan etika dan akhlak manusia. Jadi implementasinya realita daripada hati manusia itu melahirkan akhlak. Maka gambaran-gambaran dari hati manusia itu akan lahir dari tingkah laku. Mungkin akan lahir dari perkataan kita. Ada orang yang berkata, baik perkataannya, menyenangkan hati kita. Senang orang mendengar perkataannya. Dan senang dengan kehadirannya. Berarti dapat kita implementasikan bahwa hati manusia itu terbimbing pada jalan Allah. Ada salah satu buku yang dikarang oleh Dr. Buya Hamka. Judul bukunya adalah Tasawuf Modern. Dalam buku itu dikatakan oleh Buya Hamka bahwa manusia itu sebetulnya tidak bisa mendustai hatinya sendiri. Umpamanya, dia itu mau mengambil hak orang lain. Apakah ini benar, apakah ini salah, dia tidak tahu. Dan dia tidak dibimbing oleh agama. Tetapi kalau dia kembali kepada hati nuraninya, berarti dia itu tidak mau mengambil hak orang lain. Berarti titik tolak daripada kehidupan hati itu adalah pada kehidupan jiwa manusia.
Semakin baik, semakin suci hatinya, semakin bersih hati manusia, semakin baiklah akhlak dan perangainya. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia. Sebenarnya solat itu adalah implementasi dari hati manusia. Solat yang kita kojol 5 kali sehari semalam kok. Mungkin ditambah dengan solat-solat sunat dan lain sebagainya. Bahwa itu adalah dari hati manusia lahirnya. Kenapa manusia itu mau melaksanakan solat? Apa kita pernah dipasu untuk sembahyang? Tidak pernah. Kalau kita tidak solat nanti kita kena marah oleh orang tua kita, tidak pernah. Maka kita solat itu adalah panggilan hati nurani. Jadi hatiku lah yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak mau sembahyang, yang tidak mau tunduk dan taat kepada ajaran Allah, berarti hatinya tidak pernah tersangkut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mau sembahyang, puasa tidak mau, melaksanakan ajaran Allah tidak mau, melanggar ajaran Allah mau, berarti hati manusia itu tidak ada bukhul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebetulnya berhati-hati dari apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan ini. Ya betul-betul kita tahu, ya betul-betul kita paham dengan ibadah yang kita lakukan. Contoh Bapak Ibu, solat menggambarkan, yaitunya solat itu menggambarkan kerendahan hati. Bagondanya hati manusia di hadapan Allah solat. Bersujud kita, ruku kita, sujud kita, Allahu Akbar. Tidak ada agama lain mengatakan mengangkat tangan waktu itu Allahu Akbar. Islam inilah yang mengajarkan seperti ini. Bahwa manusia itu diajarkan di dalam kesucian hati adalah manusia itu manusia yang paling kecil. Ketik di hadapan Allah. Tidak ada besarnya kita. Oh awak sianu kecil awak jalan untuk orang baga. Sudah itu orang ketik sodo. Berarti solat dia atau tidak? Kalau dia solat, berarti solatnya itu belum bagus. Mungkin ada juga sembahyang Bapak Ibu. Dalam sembahyang, Allahu Akbar, nyangkit tangannya. Nyobaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Tetapi sesudah solat itu, tidak ada dia melaksanakan apa yang dituntun oleh solat. Itu hati yang pertama. Maka itu yang dikatakan bahwa hati itu, baiknya hati manusia akan lahir dari tingkah laku manusia. Baiknya hati manusia akan lahir nantinya akhlak manusia. Tidak mungkin Bapak Ibu hadirin berbahagia. Pandailah kita menanam tabu di mulut. Pandailah wak bermulut mani. Tetapi kalau implementasi daripada hati manusia itu akan kelihatan. Jadi akhlak atau kebersihan hati manusia itu akan terlihat dari wajahnya, dari pandangannya, dari tutur katanya.
dari sikap dan tingkah laku sebagai manusia. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran itu, yaitunya al-qalbun salim, hati yang selamat, hati yang dekat dengan Allah, hati yang terpaut dengan Allah. Kalau sudah terpaut hatinya dengan Allah, maka dia akan melahirkan suatu tingkah laku, suatu perangai yang baik kepada manusia lainnya. Kelahir tingkah laku yang elok pada manusia lain. Dia tidak akan mau menyakiti orang lain. Mungkin dengan perkataan beliau tidak mau dia menyinggung perasaan orang lain. Dari mana muaranya? Dari hati manusia. Maka hati itu adalah tingkah laku manusia itu, perkataan perbuatan manusia itu berlambangkan dari hati manusia. Kau tak bisa kita pungkiri. Dikatakan oleh Al-Quran itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, yang membersihkan hatinya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Sini saya pernah sampaikan dulu, indahnya kita solat, indahnya kita berjamaah solat adalah dalam satu hati. Cik hati kita ni. Imam mengatakan Allahu Akbar, makmum mengatakan Allahu Akbar, mengangkat tangannya. Imam sujud, makmum sujud. Imam salam, makmum salam. Berarti satu tujuan, satu gerakan dan satu tujuan. Dan satu akhlak kita dalam beribadah. Dan ini harus dipertahankan akhlak. Tetapi kenapa sesudah solat akhlak manusia itu, tingkah laku manusia itu tidak satu hati lagi? Ku pertanyaan yang godang yang harus kita jawab dari hati ke hati manusia. Berjamaah aja waktu itu. Beko keluar dari masjid, timbul fitnah. Keluar dari masjid, timbul pergunjingan. Keluar dari masjid, ada yang tidak senang. Berarti solat yang kita lakukan itu belum sempurna kita lakukan. Kira seperono kita solat leh. Sedangkan di agama dikatakan jangan seperti itu. Maka ini Bapak hadirin yang berbahagia. Maka hati yang pertama itu dinamakan hati yang cenderung kepada sifat-sifat ketuhanan, yang dinamakan al-qalbu rabbaniyah. Yaitunya hati yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul dokek dengan Allah. Yang betul-betul setiap saat, setiap waktu dia sucikan dirinya. Itulah kecil para ahli, para pakar mengatakan, karena kita solat itu hanya sekedar solat kadang-kala, tetapi tidak memadukan antara zikir dan fikir. Tidak mengawinkan antara fikir dan zikir. Sesudah solat itu kita harus solat. Kalau orang-orang tarikat mengatakan solat itu dinamakan solat daim, solat yang berkepanjangan di dalam hidupnya. Dalam arti kata
tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari apa kita ingat? Dari apa yang kita lakukan? Mungkin sebagai pegawai, mungkin sebagai pekerja, mungkin sebagai petani. Bagaimana kita meletakkan aktivitas kita itu menyandarkan kepada Allah. Kalau betul-betul orang beragama menurutkan hati nuraninya yang sesuai dengan ajaran agama, insya-Allah kita selamat. Aman sentosa. Akan terjadi keberkahan-keberkahan yang Allah berikan dari langit dan tumbuh dari bumi ko. Dari mana dasarnya adalah dari hati yang terbimbing dengan wahyu Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaikum barakatus minas sama'i wal ard. Andai kata nanti umatku manusiaku beriman bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu keberkatan yang tumbuh dari bumi, yang turun dari langit. Dari mana awalnya? Adalah dari hati manusia. Hati manusia itu melambangkan ketakwaan manusia kepada Allah. Itulah yang ditakwikkan oleh Rasulullah. Ada ciri orang celaka nanti kata Rasulullah. Ciri-ciri orang celaka nanti kata Rasulullah. Yang pertama adalah kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ku berlindung Rasulullah dan Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan dariku ya Allah min qalbin la yakhsha. Atau dari hati yang tidak pernah puas. Tak puas dari hari ke hari, hati kita tidak pernah puas. Untuk apa? Untuk mengejar kehidupan dunia ko, sehingga kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, jauhkan dariku ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ko yang pertama kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Jauhkan dariku ya Allah hati yang tidak pernah khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk apa kita solat? Kita melaksanakan ibadah solat khusyuk atau tidak khusyuk kita dalam solat itu yang tahu kita sendiri. Tidak ada orang lain yang akan tahu dengan kekhusyukan yang kita buat di dalam solat ko. Bapak, ibu-ibu hadirin berbahagia. Ada orang bercerita, keciknya, ambo yo betul-betul bisa khusyuk solat. Kalau kita katakan kepadanya, kalau nyo bisa khusyuk solat, tidak bisa dia membayangkan kekhusyukan solatnya. Jadi yang solat yang khusyuk itu tidak bisa dibicarakan dan tidak bisa diumumkan kepada orang lain. Sebab tidak pernah tergambarkan ba'abana doke awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisanya menceritakan yo bono khusyuk awak sembayang kecilnya, batilung khusyuknya sembayang. Maka khusyuk kita dalam solat itu akan tergambar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Inilah hati yang harus kita bawa Bapak Ibu dalam hidup kita ini. Bagaimana kita memelihara hati kita, bagaimana kita mensucikan hati kita,
Itu tergantung kepada kita. Ada salah seorang dosen YIN namanya Dr. Yahya Jaya MA. Judul bukunya Spiritualisasi Islam. Bagaimana menyatukan, bagaimana membersihkan hati manusia itu, salah satunya solat. Banyak di Bapak Ibu yang bisa mensucikan hati kita kok. Yang paling penting ada mensucikan hati manusia kok. Yang paling pertama adalah solat. Solat itu dimulai dari mana? Dari wudu'nya, dari berhadasnya, dari bersucinya. Berwudu'nya serta melaksanakan solatnya. Sesudah melaksanakan solatnya akan tergambar dan tercermin bagaimana kehidupan sesudah solat. Sudah solat sampai rumah dengan rumah, ia benar tenang hatinya. Berkeluarga tenang hatinya. Dengan orang lain senang hatinya. Baik dalam kampung, dalam negara ko. Kalau dalam negara ko betul-betul kan mengamalkan ajaran agama ko. Baik agama Islam yang kita yakini atau agama lain bagi penduduk lain ko. InsyaAllah Indonesia ko aman. Indonesia ko damai. Andai kata hati manusia itu bisa kita letakkan pada posisi yang terbaik. Bapak hadirin yang berbahagia. Yang kedua, hati itu adalah hati yang senantiasa jauh dari Allah. Maka dalam bahasanya dinamakan al-qalbus syaitoniyah. Adalah hati manusia itu yang jauh dari Allah dan mengikuti tingkah laku syaitan. Yang tidak mau bersujud dan tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bapak-bapak hadirin yang berbahagia yang kita cemaskan. Ada tak pada umat Islam? Ada. Ada tak pada orang yang melaksanakan solat? Ada. Ada tak pada orang yang mengamalkan ajaran agama itu? Ada. Dia solat, sesudah solat tetapi hatinya tidak bersih. Dan akhirnya hatinya tidak bersih itu dan tidak tergambar solatnya sesudah dia solat. Jadi ibu-ibu bapak ini di media-media sosial ini tidak lain daripada bahasa hati adalah ingin mempergunjingkan, ingin mempersoalkan orang lain. Kadang baca di Masjid Raya Timbonai ku ambo kadang-kadang lah ambo nak mampu yang ambo apa namanya tu forum apanya WA aku grup Masjid Raya Tanjung Bonai. Dan kadang di KKTB. Bocor lihat. Kadang-kadang gunjang aja. Hujat dia. Inyak ecen inyak, nyenyak kecen inyak, itan kecen itan. Kadang-kadang yang buat tu inyak. Kadang-kadang tidak menyelesaikan persoalan. Maka gambaran-gambaran hati manusia jangan tergambar di orang lain dah Bapak Ibu. Kita mengecek adalah gambaran hati. Kita menulis adalah gambaran hati. Orang-orang yang pandai menulis tu Bapak Ibu,
Baca karangan Buya Hamka tu. Kadang-kadang karangannya merantau ke Delhi. Tenggelamnya kapal Puan Darwik. Bahwa tulisan-tulisan itu adalah gambaran hati. Dan apa yang kita omongkan itu, apa yang kita bicarakan itu adalah gambaran hati. Ada orang yang sudah sembahyang bergunjing. Berarti gambaran hatinya sampaikan kepada orang lain. Semakin kita mempergunjingkan orang lain, semakin nampaklah hati kita bagi orang lain. Semakin nampaklah bagaimana tingkah laku kita bagi orang lain. Contoh kadang-kadang taklah di ibu-ibu je, di laki-laki pun banyak terjadi seperti itu. Mempergunjingkan orang lain. Semakin kita mempergunjingkan seseorang, semakin tampak bagi orang lain. Inilah akhlaknya. Inilah gambaran hatinya. Andai kata kita solat di pak-pak je ibu, maka orang atakan percuma kita sembahyang. Oh sembahyang. Oh puasa. Tetapi itulah gambaran yang sebenarnya, Bapak hadirin yang berbahagia. Maka kita kembali kepada konsep yang pertama tadi, bahwa hati adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita dan dibimbing oleh wahyu Allah. Maka jalankan dan bimbinglah hati itu kepada jalan-jalan Allah. Aduh Bapak Ibu, di suatu daerah ada salah seorang pernah berceramah. Ada dari luar negeri sampai ke Indonesia. Tiba di Indonesia, tiba di airport, tiba di pesawat. Tinggallah tasnya. Setelah tas tinggal, dannya di pesawat itu katakan masuk tasnya dah keluar di pesawat juga katakan tasnya tinggal. Tetapi sampai di Indonesia tasnya tinggal itu hilang. Tetapi di luar negeri tidak seperti itu katanya. Kalau di luar negeri kecilnya tidak, orang itu tidak Islam, tidak beragama Islam dan agamanya tidak tahu. Kok ketinggalan kecicilan lantas diberikan oleh orang lain kepadanya. Berarti dia itu. Kadang-kadang di kita ni masjid kadang-kadang Bapak Ibu. Tinggal terompak, kadang terompak hilang. Berarti kan gambaran hati itu, kalau hati itu betul-betul suci, hati itu betul-betul bersih, tidak mau kita mengambil hak-hak orang lain. Ini sebetulnya kita kembali kepada manusia, bahwa kita sebagai manusia yang sempurna yang Allah ciptakan, maka perbaikilah hati kita masing-masing, supaya hati itu bisa membawa kita nantinya kepada keselamatan dunia dan akhirat yang bisa dibimbing oleh wahyu Allah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka itulah yang perlu bagi kita sebagai umat Islam, sebagai jemaah, sebagai masyarakat. Mari sama-sama kita kembalikan sebagai hati kita sebagai fitrah yang sebenarnya. Semoga hati kita bisa menjadi bersih, bisa menjadi suci, dan bisa hati itu mengantarkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Seketik lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.